Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak hadirin jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingganya sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat kepada kita, kenikmatan sehat jasmani dan rohani kita, dan yang terlebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam. Sehingganya alhamdulillah tergeraknya kita untuk selalu beribadah kepada Allah, selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan amalan-amalan yang zahir, yang nampak, sebagaimana yang baru kita kerjakan yaitu sholat isya secara berjamaah. Begitu juga dengan amalan-amalan yang batin kita, yaitu ketika hati kita selalu terhubung kepada Allah. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala diantaranya beliau mengatakan bahwa musibah yang paling besar itu adalah ketika adanya seorang hamba hatinya terikat kepada selain Allah, ya. Itu adalah musibah yang terbesar, ya. Jadi musibah terbesar itu ternyata bukan kecelakaan, bukan kebakaran, bukan adanya satu yang hilang dari harta kita, tapi adalah ketika ta'alluqul qalbi li ghairillah, ketika hati kita terpaut kepada selain Allah, ya. Yang karenanya maka mari kita untuk selalu, ya, apalagi ini kaitan dengan amalan yang batin kita, ya, untuk terhubung, terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang mungkin didapatkan ya di selebaran flyer, ya, dan mungkin diinformasikan juga bahwa insya Allah di kesempatan ini kita akan mengkaji terkait dengan merajut kehidupan dengan iman, ya. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, merajut, ya, merajut ini, ya, bahasa mudahnya kita, sederhananya kita, ya, menyusun, ya, atau mengkonsep, ya. Jadi kalau merajut itu ya seperti merajut jaring gitu, ya, dari benang
menjadi jaring, menjadi sesuatu yang bisa untuk dipakai, ya. Nah, artinya bahwa dari kehidupan kita yang ada ini, dimana untuk kita susun, kita konsep, ya, berdasarkan dengan iman, ya. Karena ternyata kita dapati tidak sedikit yang mereka merajut kehidupan mereka tidak dengan iman. Karena Bapak hadirin rahimakumullah, terkait dengan hal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi masyiah kepada kita, memberikan keleluasaan kepada kita, ya, untuk, ya, memilih jalan, ya, dimana ketika kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bahwa jalan itu ada dua, ya. Seperti kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Balad, ya, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadainahun najdain, dan kami berikan kepada mereka dua jalan. Nanti kalau kita melihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, itu yang dimaksud adalah thoriqul khair wa thoriqus syarr, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, ya. Jadi adanya orang-orang yang merajut kehidupan mereka dengan jalan yang baik, jalan yang benar, ada juga dengan jalan yang salah, jalan yang buruk, jalan yang menyimpang, ya. Artinya berarti jalan selain jalan iman, ya, ya berarti dengan apa, ya, mengikuti hawa nafsu, ya, semaunya sendiri, mengikuti kebanyakan orang, tidak mau diatur, tidak mau diarahkan, ini, ya. Nah, jadi jelasnya pada surat Al-Balad ayat yang ke-10 tadi adanya dua jalan, ya, dan nanti seorang itu tinggal memilih yang mana, apakah thoriqul khair, jalan kebaikan, kebenaran, ataukah thoriqus syarr, ataukah jalan keburukan. Begitu juga kita mendapati firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat yang ketiga, ya, Allah mengatakan wahadainahu sabila, ya, imma syakura wa imma kafura, dan kami berikan kepada mereka jalan, ada di antara mereka yang bersyukur, ada yang di antara mereka itu menjadi kufur, ya. Jadi artinya orang-orang yang mereka bersyukur itu, ya, yang mengkonsep hidupnya, yang mengkonsep jalan kehidupannya ketika di dunia adalah sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan keimanan, ya. Dan ada mereka yang ternyata untuk memilih jalan yang kufur, ya, jalan yang menyimpang, jalan yang salah, jalan yang buruk, dan ternyata itu tidak sedikit, gitu, ya, kita dapati. Maka disinilah pentingnya nanti kita akan mengkaji merajut kehidupan dengan iman itu nanti seperti apa konsep-konsep yang untuk kita bangun, ya, agar dimana tentunya agar hidup kita ini menjadi benar, ya, menjadi benar, terjaganya fitrah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu tetap terjaga. Karena ketika ternyata tidak dijaga dengan keimanan, ya kita akan, ya, asfala safilin, kita akan menjadi rendah dan serendah-rendahnya, ya. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah, adapun dengan iman, artinya apa dengan iman ini? Ya, artinya adalah dengan keyakinan, kepercayaan, ya, kemudian juga dengan petunjuk, dan dengan adanya kesiapan bagi diri kita untuk beramal, karena itulah bangunan iman, ya. Jadi bangunan iman itu kan dibangun di atas tiga, ya, secara keumuman, ya. Para ulama nanti kalau kita melihat kajian para ulama tentang pembagian iman itu, ya, dimana dibagi tiga, ya, ya, yaitu atas dikubil kolbi, al qaulu bil lisan, wal amalu, ya, bil jawarih, dimana kita untuk membenarkan dalam hati kita, mengimani dengan seiman-imannya, dengan sebenar-benarnya, dengan seyakin-yakinnya, dan mengucapkan al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan artinya adalah an-nutqu bi syahadatain, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, dan al-amalu bil jawarih, kesiapan kita dengan iman ini adalah untuk beramal dengan anggota badan kita, ya. Jadi di mana pondasinya adalah tiga hal ini,
meskipun nanti agak lebih terperinci lagi, para ulama membagi menjadi 5 kan, ya, yaitu qaulul qalbi wa amalul qalbi. Ya, qaulul qalbi, amalul qalbi. Artinya qaulul qalbi itu ya atasdik, pembenaran kita, keyakinan kita. Adapun amalul qalbi, amalan hati, itu adalah kesiapan kita untuk tunduk kepada syariat Allah, kepada ketetapan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya qaulul lisan, ya, yaitu ucapan lisan, artinya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang keempat adalah amalul lisan, ya, yaitu amalan lisan. Ya, amalan lisan ini kaitan dengan ya zikir, kemudian sholat, baca Quran kita, kemudian dakwah kita, ya, penyampaian materi. Ini juga diantaranya adalah terkait dengan amalu bilisan. Adapun yang kelima adalah al amalu bil jawarih, kita mengamalkan dengan anggota badan kita, ya, karena tidak dibenarkan ketika iman itu tidak adanya amal, ya, sehingganya disepakati di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu harus terbangun di atas 3 pondasi ini, atau yang lebih terperinci tadi dengan 5 hal tadi, ya. Karena kalau dia sifatnya hanya pada tasdik, itu nanti akan ada masalah. Yang sifatnya hanya pembenaran dalam hati, keyakinan, kepercayaan, itu akan ada masalah. Inilah yang menimpa Fir'aun dan Iblis, ya. Fir'aun dan Iblis itu kan yakin, percaya, ya. Iblis saja kan mengatakan begitu, ya, Rabbi bima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratal mustaqim. Wahai Rabbku, karena engkau telah menganggap aku sesat, maka akan aku sesatkan hamba-hambamu sebanyak-banyaknya dari jalanmu yang lurus. Dimana Iblis mengatakan Rabbi, artinya Iblis pun mempercayai akan Allah, ya. Begitu juga Fir'aun, ya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Secara tasdiknya iya, secara hatinya membenarkan, meyakini, mempercayai. Tapi apakah sampai pada taraf tingkatan al-qaul ataukah sampai pada tingkatan amal? Ternyata kan tidak. Maka akan bermasalah kalau iman hanya sampai pada tasdik saja, pada tingkatan untuk membenarkan. Adapun sebaliknya juga, ketika adanya seorang yang dia sampai pada tingkatan al-qaul dan amal tapi tidak ada tasdik, itulah yang menimpa orang-orang munafik, gitu kan? Itu juga bermasalah, keimanan yang seperti itu. Orang-orang munafik kan mengucapkan syahadat. Orang-orang munafik juga mereka ya sholat, itu. Tapi apa? Mereka tidak meyakini, ya. Maka timbul keraguan, timbul ibadah yang males, gitu ya. Timbul tidak serius dalam berislam. Itu ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Nah, maka untuk mencapai daripada keimanan yang benar itu, yang baik itu adalah ya terkumpulnya dari 3 hal ini: membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan daripada ya ibadah, daripada rukun dari rukun iman. Nah, ikhwanu fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga inilah jadi ya dimana bahwa kita untuk bagaimana merajut kehidupan kita dengan iman, ya, mengkonsep kehidupan kita dengan iman, agar dimana apa? Kita ini benar jalannya. Dan ternyata Masya Allah Bapak hadirin rahimakumullah, kalau ini kita jalankan, ya, memberikan dampak loh di dunia juga di akhirat. Artinya apa? Ketika kita ya menjalankannya dengan benar, itu akan memberikan dampak. Ketika kita merajut kehidupan kita dengan iman, itu akan memberikan dampak ketika kita di dunia dengan kebaikan-kebaikan, ya. Tentunya sederhananya apa? Karena dengan iman itu selalu terhubung kepada Allah, hati kita selalu berzikir kepada Allah, lisan kita selalu berzikir kepada Allah, akan menimbulkan apa? Ketumakninahan dalam hati kita. Ketika hati kita sudah tumakninah, maka apa? Gampang kita untuk menjalani kehidupan kita.
Begitu juga dengan sebaliknya, ketika adanya seorang yang merajut kehidupannya tidak dengan iman, berarti kan dengan apa? Maksiat, dengan dosa, dengan melanggar Allah, jauh dari aturan Allah, ya. Maka ketika terjadi seperti ini apa? Berat. Karena notabene yang memberatkan dada kita, memberatkan hati kita, menjadi sesaknya hati kita itu apa? Dosa kita, ya. Maka apa yang telah Allah konsepkan untuk Rasulullah itu kan luar biasa, ya. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladhi angkodo dohrok, ya. Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad, aku telah melapangkan dadamu dengan keimanan, dan kemudian aku campakkan dosa, aku singkirkan, aku jauhkan dosa itu, sudah dijauhkan dari Rasulullah. Yang kenapa? Karena tabiat dosa itu alladzi angqadha dhahrok, yang memberatkan hatimu, menyesakkan, menyempitkan dadamu, itu ya dosa, ya. Maka sangat wajar ketika seorang yang tidak merajut kehidupannya dengan iman itu kemudian sulit hidupnya, sangat wajar, ya. Dia akan mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesengsaraan, ya, mendapatkan kebinasaan. Kenapa? Karena jauh dari ibadah kepada Allah, yang dengan kemaksiatan dan dosa mereka, dari jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan sempitnya dada mereka. Nah, Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, di mana kita mendapati bahwa secara keumuman di dalam kehidupan manusia ini, di dalam kehidupan kita, manusia itu butuh 3 hal. Dan ternyata hal ini juga disebutkan oleh ilmu sosiologi, ya. Yang pertama, bahwa manusia itu butuh hidup, ya. Maka hampir semua orang yang mencari kehidupan, hampir semua orang mencari ma'isyah untuk menyambung kehidupan mereka, ya. Begitu juga kemudian yang kedua, bahwa manusia itu butuh lawan jenis. Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Kemudian yang ketiga, bahwa manusia itu butuh agama, ya. Maka sangat sedikit kan orang yang tidak beragama. Kalaupun tidak beragama, mereka akan masuk dalam kategori ateis, dan itu sangat sedikit sekali. Meskipun tidak mesti mereka kemudian beragamakan Islam istilahnya, tapi mereka beragama. Manusia beragama, ya. Karena apa? Manusia memang butuh 3 hal ini. Karena ini adalah yang menyebutkan dari ilmu, ya, sosiologi, maka agama diakhirkan. Kalau di dalam Islam memang manusia pun butuh daripada 3 hal ini, tapi apa? Yang pertama, manusia itu butuh agama. Manusia itu butuh Islam. Nah, bagaimana kita untuk mengkonsep, ya, merajut daripada kebutuhan dalam hidup kita, yang itu menjadi kebutuhan semua manusia, bahwa manusia itu butuh agama, bahwa di mana manusia itu butuh Islam, ya. Bahwa di mana manusia itu adalah butuh Islam. Para ulama menyebutkan, kenapa manusia ini kok butuh Islam, butuh agama? Yang dimaksud di sini adalah butuh Islam. Minimal ada 2 alasan, ya. Karena apa? Yang pertama, pada diri manusia itu terdapat ruh dan jasad. Jangan sampai lupa kita itu, bahwa pada diri kita ini bukan hanya jasad, tapi ada ruh juga, ya. Ketika kemudian terkait dengan problem dan kebutuhan jasad kan gampang, ya. Orang lapar makan, karena jasad itu, lihat itu kan, orang haus maka dia untuk minum, orang ngantuk maka dia untuk tidur, ketika dia sakit untuk berobat, terlihat jasad. Tapi ruh kita, coba itu kan, ruh kita ini, ya, ruh kita ini butuh nutrisi, ruh kita ini butuh minum, ruh kita ini butuh makan, ruh kita ini juga sakit. Bagaimana coba cara untuk memenuhi daripada kebutuhan roh kalau tidak ada agama? Insya Allah kan
Berarti memang betul manusia itu butuh agama, manusia itu butuh Islam. Ya, bahkan nanti para ulama ya bisa untuk mempresentasekan itu dengan 70-30. 70 itu adalah kebutuhan rohani kita, 30 itu kebutuhan jasmani kita. Ya, yang kemudian jangan dibalik gitu. Ya, orang-orang yang merajut kehidupannya tidak dengan iman, ya mungkin yang dibalik akan memenuhi kebutuhan jasmaninya 70%, rohaninya 30%, atau bahkan mungkin udah nggak perlu diperhatikan lah. Ya, ya, dia tidak merasa bahwa hatinya itu dalam kondisi sedang sakit, rohaninya itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik, itu nggak memahami gitu. Ya, nah makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi itu yang pertama alasannya kenapa manusia ini butuh agama, karena bahwa pada diri manusia itu terdapat ruh dan jasad. Ya, ruh sesuatu yang tidak terlihat, ya, tapi di mana butuh nutrisi, butuh suplemen. Ya, bahkan masya Allah, Bapak hadirin rahimakumullah, yang menguatkan kita, menjadikan hebatnya kita dalam kehidupan ini, itu karena amalan ruh kita ini baik. Ya, karena apa? Karena kalau amalan ruh kita ini bermasalah, itu akan bermasalah kepada hati kita dan yang akan menimbulkan juga kepada fisik. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, kita akan mendapati tidak dapat mengelakkan perkara-perkara yang negatif. Ya, contoh apa? Ya, emosi, marah, sakit hati, iri, gitu kan? Dengki, gitu ya. Nah, ini yang akan mengobati itu apa? Amalan hati. Kalaulah kita menguasai, kita memiliki amalan hati, kita memahami dan hati kita terpenuhi dengan ilmu terkait dengan amalan hati, ya, terkait dengan apa? Ikhlas, ridho, sabar, qanaah, zuhud, ya. Maka masya Allah, ini akan menjadi kekuatan kita. Ya, sesuatu kita akan mendapati orang yang mungkin tidak sabar, tidak penyabar, maka apa? Kita sudah punya ilmu sabar. Kuatnya pada diri kita, dalam ruh kita, dalam rohani kita, dalam hati kita, maka apa? Nggak ada masalah. Kuat kita. Ketika ternyata Allah takdirkan bahwa kita dalam kondisi kesulitan hidup, ya, kemudian sedang banyak masalah, maka disitulah ternyata kita memiliki ilmu tentang zuhud, ilmu tentang qanaah. Maka apa? Ini yang menguatkan kita. Gitu. Maka terkait dengan amalan rohani kita, ruh kita ini, maka ya persentase untuk butuhnya nutrisi itu, ya, itu lebih besar daripada jasmani kita. Ini alasan yang pertama, ya, kenapa manusia itu butuh agama. Kemudian yang kedua, kenapa manusia itu butuh agama? Karena manusia itu adalah, ya, makhluk Allah yang paling sempurna. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna itu adalah manusia yang diberikan apa ya? Kalau mungkin kita membahasakan itu adalah otak dan pikiran. Tapi kalau yang lain kan diberikan otak tapi nggak mikir gitu kan? Ya itu ya mungkin kambing, sapi gitu, ya itu punya otak mereka, tapi apakah kemudian bisa dipakai untuk mikir? Tidak, ya. Tapi kalau kita, ya, yang dimana apa? Bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna ini, maka tidak cukup semua itu hanya kemudian kita nalarkan dengan pikiran kita. Ya, ada hal-hal yang itu perlu dijawab dengan wahyu, perlu dijawab dengan Islam. Ya, kan kalau kita akan melihat kan aturannya ternyata seperti itu ya, analisa otak, analisa pikiran manusia. Ya, orang kalau mencuri, ya, zina mungkin, merampok, ya, narkoba, hukumannya apa dalam analisa pikiran?
analisa otak, ya penjara, gitu kan? Apa hukuman analisa otak? Ya mungkin kalau keluarganya mau menebus, ya tidak masalah, tebus berapa ratus juta, keluarkan dari penjara, kan begitu ya. Itu analisa otak. Ketika otak ini mungkin akan kemudian menganalisa bagaimana hukum seharusnya yang untuk diterapkan agar betul-betul jera. Kalau dalam Islam, muhson berzina maka dirajam, istilahnya kan begitu ya. Ya, kemudian mencuri potong tangan, seolah-olah itu kan satu yang ekstrim, tapi pengaruhnya itu apa? Luar biasa, memberikan jawaban kepada masyarakat, memberikan jawaban kepada umat. Sehingga apa? Menimbulkan efek jera yang luar biasa. Orang pikir-pikir dia terjerumus kepada zina, muhson, rajam. Waduh, kalau saya nanti yang dapetin itu kayak mana ini? Gitu kan? Yang sehingga coba kita akan lihat, ketika kemudian konsep Islam ini ditinggalkan, apa yang terjadi? Perzinahan tetap terjadi di mana-mana, bahkan dilokalisasi, gitu kan? Kemudian pengedar narkoba masih banyak, koruptor kemudian di mana-mana, gitu kan? Yang sehingganya apa, Bapak hadir rahimakumullah, ini sehingganya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Maka kesempurnaan kita ketika kemudian kita iringi dengan Islam. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi sungguh luar biasa bahwa dimana kita ini butuh agama, ya, sehingga bagaimana kebutuhan kita terhadap agama ini harus dirajut dengan iman, harus kita konsep dengan iman, ya. Dan karena ternyata secara fitrahnya memang betul-betul manusia itu butuh Islam, manusia itu butuh agama. Dan seperti apa konsep yang harus kemudian kita lakukan? Maka untuk masuk ke dalam syariat ini secara totalitas, ya, ini yang dituntut dalam iman kita. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam syariat ini secara totalitas. Jangan kamu ambil sebagian dan buang yang lain. Jangan. Untuk apa? Totalitas semua. Ya. Maka nanti kita akan melihat bagaimana pengupayaan kita untuk bisa total, sehingga kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan itu memang akan hadir. Ya, karena mungkin nanti ada orang, oh, saya ini sudah taat loh, saya ini sudah ibadah terus, tapi kok saya masih sulit hidupnya. Nah, pasti ada sesuatu yang nggak pas, gitu ya. Nah, maka tadi perlunya totalitas, ya, perlunya totalitas. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, ya, masya Allah, ya, artinya totalitas. Kemudian bagaimana bahwa kita untuk menjadikan agama itu adalah nomor wahid. Agama itu nomor satu, Islam itu nomor satu, ya. Itu yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-71. Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jadi berupayalah kalian dengan sungguh-sungguh untuk mencari yang dapat menjadikan kamu sukses di kehidupan akhiratmu. Agar akhirat kita sukses itu apa? Ya dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita, dengan iman kita. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan ketika Allah menyebutkan tentang dunia dengan mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ingat, untuk bagian duniamu kamu jangan lupa, ya. Tapi kalau ketika Allah menyebutkan tentang akhirat, masya Allah, wabtaghi, sungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkannya, sungguh-sungguhlah kamu untuk menggapainya, ya.
Dan kalau kita akan lihat hari ini sudah mulai luar biasa kendornya umat gitu ya. Ya. Jadi saya tadi khutbah di satu tempat, satu masjid gitu ya. Ketika sudah saya naik itu baru mungkin berapa orang, 5 atau berapa orang. Ya. Setelah kemudian azan mau selesai, kemudian saya mau memulai khutbah, baru pada masuk. Saya melihat, Masya Allah, ini kualitas muslim hari ini. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saya kemudian berpikir ini menjadi tugas para pengurus masjid, ini menjadi tugas para ustadz, para kiai, dan kaum muslimin semua tentunya untuk bangkit, untuk bangun dari lemahnya dalam berislam ini loh, dari kendornya, tidak punyanya semangat dalam berislam ini loh, yang cobalah untuk kita atur. Ayo 30 menit sebelum azan sudah penuh masjid, Masya Allah gitu ya. Sehingga juga itu apa ya, kesiapan itu akan benar-benar siap. Kadang sudah datangnya sudah dekati azan, itu pun setelah sholat sunnah masih megang HP gitu kan. Jadi kesiapan hati kita untuk hadir, memikirkan akhirat, untuk terhubung dengan Allah, ini masih belum siap. Coba kalau sudah 30 menit sebelum adzan sudah ada di masjid, maka kan sudah siap itu kan, digunakan untuk qiraah, ada yang mungkin digunakan untuk membaca buku, ada yang mungkin menggunakan untuk sholat, untuk zikir, untuk doa, kan kesiapannya itu akan lebih. Ya. Nah, yang karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika kita akan berbicara tentang kebangkitan umat, kemenangan Islam, kemudian kemajuan Islam, itu kita tidak usah untuk jauh-jauh dulu lah ngurusi mungkin mengurusi pemerintah, ngurusi yang lain mungkin gitu ya. Tapi yuk pada perkara yang kita tidak ada tekanan dan tidak ada larangan, maka mari. Karena toh diantaranya konsep Islam itu untuk kemudian membentuk satu kekuatan umat, untuk membentuk keberhasilan dan kesuksesan umat, itu yang perlu dibangun apanya dulu? SDM-nya dulu. Seperti ketika kita mendapati firman Allah ya dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ya, doa yang sering kita ucapkan kan begitu ya. Ya. Dimana bahwa diantaranya kita meminta kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ya orang-orang yang muttaqin, jadikanlah kami menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Allah dulukan muttaqin daripada imam. Artinya apa? Ketika kita sudah dapat melahirkan SDM yang bertakwa, sumber daya manusianya yang bertakwa kepada Allah, untuk mencari pemimpin yang baik itu gampang. Konsepnya kan apa? Membangun SDM yang baik. Ya. Dan kita mendapati firman Allah juga ketika Allah menyebutkan ya, walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di sini juga yang didahulukan oleh Allah itu apa? Walladzina tabawwa'u dara wal iman. Mereka adapun orang-orang yang telah menempati suatu negeri, yang negeri itu adalah negeri yang beriman. Negeri itu dikatakan beriman karena ada penduduknya yang beriman. Berarti apa? Yang pertama adalah kita siapkan penduduk yang beriman, kita siapkan SDM yang beriman, kita siapkan komunitas yang beriman, maka niscaya akan lahir pemimpin-pemimpin yang beriman, akan lahir tokoh-tokoh yang beriman. Ya. Nah, jadi maka mari gitu loh. Ya. Jadi artinya yang untuk kita gerakkan awal yang sangat sederhana dan mudah itu apa? Ya umat Islam. Umatnya ini, ayo kita peduli dengan Islam. Ayo kita sadar dengan Islam. Loh, kita lihat bagaimana keislaman para sahabat loh.
Masya Allah, ujiannya itu luar biasa, betul kan? Kita melihat seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu luar biasa kan, yang diusir sama ibunya, ya, kemudian dihukum sama ibunya, sampai kemudian tidak diakui sama ibunya karena memeluk Islam kan, yang sampai kemudian dengan itu ternyata tidak menggoyahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya memutuskan untuk tidak makan kan, agar kemudian lemas, lemah dan meninggal gitu kan, ya. Tapi Masya Allah, Sa'ad dengan ketegasannya, dengan tegarnya dia mengatakan, ya ummah, lau kanat laki mi'an nafsun fa kharajat minki nafsun mataraktu dini, ya. Wahai ibuku, kalaulah kamu memiliki 100 nyawa, itu akan keluar dari jasadmu satu persatu, saya nggak akan mungkin meninggalkan agama ini. Kalau kamu menghendaki makan, kalau nggak juga nggak makan, nggak masalah. Masya Allah itu kan, ya. Jadi ujian ketegaran untuk tetap berpegang teguh terhadap Islam itu luar biasa. Kita mendapati juga contoh sahabat lain, ya. Adanya sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Masya Allah, ya. Sahabat Nabi SAW Mus'ab bin Umair ini, ketika kemudian Islam masuk ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya, dan termasuk duta pertama yang diutus oleh Rasul ke Madinah kan, mendapatkan kesuksesan dakwah, ya, awal pembukaan Madinah itu, ya. Maka ternyata luar biasa, ya, kalau kita nanti akan mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah para sahabat yang disimpulkan oleh kalangan para ulama, itu berarti menunjukkan kesungguhan mereka dulu yang sangat luar biasa untuk membuka Madinah menjadi kota besar. Itu tidak butuh orang banyak dari kalangan sahabat. Di antaranya kalau nggak salah dengan 3 sahabat Nabi SAW, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, ya. Jadi kalau contoh seumpamanya Lampung ini dihadirkan para kiai, para ustadz yang hebat-hebat datang ke sini, wah, ini harusnya udah selesai umat ini, ya. Berarti kan di sini adanya satu yang perlu kita muhasabahi gitu kan, ya, perlu introspeksi, ya. Nah, ikhwan fillah, kita melihat bagaimana sahabat Mus'ab bin Umair kan, dari kalangan kaya, ya, bangsawan, kemudian memiliki ketampanan, ya, yang ketika itu terus diusir sama keluarganya, ya, yang akhirnya kemudian tetap bersikukuh dengan keislamannya, ya, yang sampai ternyata ketika meninggalnya itu kan kain kafannya nggak cukup, ya, yang ketika ditarik ke atas kakinya terbuka, ketika kemudian untuk kakinya biar tertutup, kepalanya terbuka. Orang kaya raya, dari keluarga yang kaya raya, demi Islam, demi memeluk Islam, demi berpegang teguh terhadap Islam, dia rela meninggalkan kemewahan yang ada itu, ya. Sampai dikomentari oleh sahabat Barok bin Azib kan, ya, dimana beliau mengatakan, ya, rajulun lam ara mislahu ka'annahu rajulun min ahlil jannah. Jadi dimana Barok bin Azib mengatakan, dia itu seorang laki-laki yang saya belum pernah mendapati orang seperti dia, dan aku mendapati mungkin seperti inilah ciri-ciri laki-laki penduduk surga, yaitu Mus'ab bin Umair, ya. Nah, jadi ikhwanu fillah rahimani wa rahmakumullah, ya. Jadi ini kita yang pertama, bahwa kita ini dalam kehidupan kita ini kita butuh agama, kita ini butuh Islam, ya. Makanya untuk kita rajut sesuai dengan ketentuan iman. Artinya apa? Maka mari kita masuk ke dalam Islam ini secara totalitas. Maka mari kita untuk bersungguh-sungguh dengan Islam ini, ya. Mari kita untuk serius dengan Islam ini, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau berpikir yang lebih dalam, ketika seorang itu tidak serius dengan keislamannya dan bahkan mungkin menyepelekan, mereka lebih memilih dunia, lebih memberatkan dunianya, bisa jadi sebetulnya dalam perkara ini adanya penghinaan terhadap Allah, adanya penghinaan terhadap Allah.
Ya kenapa? Ketika dia mungkin berangkat kerja itu semangat, tapi ketika diundang untuk sholat Jumat mepet datangnya, gitu kan? Yang saya sendiri belum ngecek kalau gereja itu kayak mana sih gitu loh. Yang minimal kita akan melihatkan apa? Mereka itu kan rapi ya kalau berpakaian itu ke gereja itu, ya. Jadi kalau umat Islam ini ternyata pakaiannya hanya sekadarnya gitu kan, atau kemudian tadi mereka mungkin sekian menit itu sudah berada di tempat ibadah mereka, lah Islam. Nah karenanya jadi ini yang pertama, bahwa yang tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita pungkiri, bahwa menjadi fitrah manusia, bahwa manusia itu ya adalah butuh agama, manusia itu butuh Islam. Maka untuk dikonsep secara benar sesuai dengan keimanan, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia itu butuh hidup. Ya. Manusia itu butuh hidup. Ya. Jadi kalau kita melihat ya orang yang sudah tidak punya semangat untuk mencari kehidupan, yaitu ya orang-orang gila itu kan. Ya, orang-orang gila. Yang mayoritas orang ketika normal, ya apapun lah kegiatan mereka itu, ya pasti mereka akan berusaha untuk, ya mereka akan berusaha untuk memenuhi daripada kebutuhan hidup mereka. Nah, bagaimana semua ini, kebutuhan kita terhadap kehidupan kita, ma'isyah kita, untuk mencari rizki kita, untuk kita rajut dengan iman, untuk kita konsep berdasarkan dengan konsep iman. Ya, yang masya Allah, Bapak hadirin rahimakumullah, bahasa Allah ya yang digunakan kepada kita itu apa? Mencari ma'isyah itu adalah karunia Allah. Lah kalau karunia itu kan berarti apa? Sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kan di dalam surat Al-Jum'ah ya, ayat yang ke-10. Setelah kita melaksanakan sholat Jumat itu, wa idza ghudiyatis sholatu ya fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian setelah mengerjakan daripada sholat Jumat itu, bertebaranlah kalian di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan karunia itu adalah ar-rizku, yaitu rizki. Bertebaran itu lagi kan, kembali ke tempat kerja mereka masing-masing. Ya, maka tentunya kita sebagai seorang mukmin itu harusnya apa? Dengan kondisi ini harusnya kita itu ya semangat. Untuk mencari rezeki itu semangat. Untuk mencari ma'isyah kita itu harus semangat. Kenapa? Fadlun minallah. Kita sedang mencari karunia dari Allah. Kenapa kita tidak semangat? Dan itu konsep Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Naba ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami, kata Allah, telah menjadikan untuk kalian, wahai hambaku, siang hari di mana kalian untuk bekerja, sedangkan malam hari kalian gunakan untuk istirahat kalian. Ya, makanya masya Allah ini konsep ini, ya, yang dulu dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya para sahabat yang mereka hebat dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka, dan itu digunakan untuk menopang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan mendapati apa yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya. Beliau mengatakan apa? Ya bunayya, ista'in bikasbil halal. Wahai putraku, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari rizki yang halal. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk kemudian apa? Mencari ma'isyah. Wama iftaqara ahadun illa asobahu min salasatin. Karena tidaklah ketika adanya seorang yang dalam kondisi fakir, dia akan tertimpa, tidak ada lain kecuali dia akan tertimpa 3 hal.
Yang pertama kata beliau adalah ya riqqatun fi dinihi, lemah dalam beragama. Ya. Orang yang fakir, orang yang miskin, itu dia akan lemah dalam ketaatannya kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa untuk menguatkan dia, tidak ada yang bisa untuk mencukupkan dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, wadha'fun fi aqlihi, akan menjadikan orang itu lemah dalam akalnya. Akan timbulnya generasi-generasi yang tidak pandai, tidak pinter. Makanya Masya Allah, kalau Ustadz Budi Azhari itu mengatakan apa? Kita itu butuh generasi-generasi yang pinter, karena yang bisa mendalami Al-Quran itu hanya orang-orang yang pinter. Ya, jangankan untuk sampai kita mendalami, meresapi, mendapatkan dauk dari isi Al-Quran saja kita sudah mumet, gitu kan? Terus bagaimana kita mau mendalaminya? Berarti kan apa? Mendalami Al-Quran itu butuh kecerdasan. Ya, nah kan kita akan lihat itu apa? Busung lapar. Ya, kenapa orang-orang Yahudi itu kemudian cerdas-cerdas? Karena apa? Suplemen yang masuk itu suplemen-suplemen yang hebat. Mereka itu yang mengamalkan Islam. Makanan mereka itu kurma, makanan mereka itu ya apa? Kacang-kacangan, makanan mereka itu adalah apa namanya? Minyak ikan. Lah kita minyak ikan mahal. Gitu ya. Minyak ikan mahal. Wong saya jualan kok. Gitu kan? Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kita untuk menegakkan, untuk menyempurnakan gizi untuk anak-anak kita kalau kita sendiri lemah? Ya. Makannya ikan asin, sambel, gitu ya. Tapi pengennya ranking 1 anaknya, berat bagi anaknya untuk bikin, ya Allah mak, ya Allah bu, pak. Ya. Karena memang selama ini yang diberikan yang kayak gitu. Ya, maka diantaranya Luqman Al-Hakim menasihatkan anaknya, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari ma'isyah, karena ketika kamu hidup dalam kondisi kefakiran itu akan terjadi begitu. Dha'fun fi aqlihi, lemah dalam akal. Kasihan anak kita, kita harus cerdaskan mereka demi kita ingin menjunjung tinggi Al-Quran. Mereka nanti menjadi hafidh dan hafidhul Quran, mereka akan menjadi ahlu tafsir yang menjelaskan Al-Quran. Itu butuh nutrisi yang bergizi, yang kemudian akan menyehatkan mereka dan kemudian apa? Mencemerlangkan daripada otak mereka. Ya. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan, ya, wadhihabu muru'atihi, hilangnya muru'ah, ya, hilangnya pandangan orang. Ya. Makanya belum lama ini saya ketemu dengan seseorang, Ustadz, coba antum perhatikan, dan ini perlu untuk nanti antum sampaikan juga ke teman-teman Ustadz yang lain. Dalam berpenampilan, dalam berpakaian, Ustadz itu kalau bisa jangan sembarang. Ya, coba kita lihat beberapa Ustadz kita yang ada itu, contoh mungkin Ustadz Khalid Basalama, kemudian Ustadz Das'at, ya, itu kan coba pakaiannya kan, Ustadz Das'at itu pakaian mahal loh itu, hampir seringnya pakai gamis seperti itu, tapi dengan apa baju yang berbeda-beda kan, ingin menunjukkan Muslim itu begitu, gitu. Bahkan beliau itu bercerita kepada saya dulu, Ustadz Zainuddin MZ itu pernah memberikan satu semboyan bagi para dai, kalau bisa mereka itu ya pakai Mercy, biar dilihat orang loh. Kemungkaran saja hari ini yang berani mengundang kemungkaran yang kelas tinggi itu seenggaknya orang yang tebel uangnya juga kan, gitu kan, yang tebel uangnya kan, ya. Kalau dulu mungkin ada apa Dewas 19 atau apa, kalau kemudian sudah berani nelpon ininya, besok kami mau ada acara ini, hadir ya, bisa kesini ya, wah itu harus sudah menyiapkan uang sekian kan, gitu kan. Lah kenapa Ustadz itu kok tidak begitu, gitu loh, ya kan, Ustadz itu kok tidak begitu, ya. Nah jadi artinya apa? Dalam perkara ini perkara yang sangat penting gitu. Sehingga apa?
Ya ternyata akan timbul begitu, karena hari ini sudah zamannya, ya. Apalagi dengan mereka itu udah berkelasnya itu udah gak butuh uang umat gitu loh. Ini yang perlu dibangun juga, ya. Kami di sini bawa mobil sendiri, ini mobil saya beli, mobil ini saya beli dari usaha saya. Gitu kan? Itu menjadi kokohnya seorang ustadz, ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi akan terjadi seperti itu kata Luqman Al-Hakim, ya, dhihabu buru'atihi wa a'dhamu min dzalik istighfafun nas ilaih. Kemudian beliau mengatakan apa? Dan perkara yang paling besar akan menimpa seorang dalam kondisi kemiskinan dan kefakiran itu apa? Akan diremehkan oleh manusia, ya, akan diremehkan oleh manusia, ya. Nah, karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi artinya apa? Bahwa Islam tidak melarang, kan gitu. Islam tidak melarang kita untuk sukses, Islam tidak melarang kita untuk memiliki kekayaan, Islam tidak melarang kita untuk kemudian semangat dalam mencari maisha kita, bahkan kita diperintahkan, ya. Nah, selain daripada yang pertama, kita butuh hidup untuk menyambung daripada maisha kita, maka di mana kita harus semangat dalam mencarinya. Kemudian yang kedua, jangan dilupakan dari sisi kehalalannya, ya. Sampai di mana Rasul dalam Bapak Muslim mengatakan apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ma akhadha minhu, la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halal aw min haram. Ya, akan datang suatu zaman pada manusia yang seorang itu tidak peduli lagi dengan apa yang dia cari, apakah dari cara yang halal ataukah yang haram. Jadi udah nggak peduli, yang penting apa? Cukup, yang penting dapat duit, yang penting dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita harus kita konsep sesuai dengan iman, harus kita rajut berdasarkan dengan iman. Kita harus memperhatikan kehalalan daripada harta tersebut, ya. Bahkan kemarin, ya, jadi saya kemudian baru diantaranya memahami praktek hadis itu, ya, kemarin ketika ada orang yang ngomong nggak bener gitu, ya. Ya, kemarin ketika kita ada wisuda santri-santri wati kita, itu tahu-tahu kita masuk itu ada yang motreti, oh, pak foto pak gitu. Nah, mungkin Pak Mukhtar kemarin juga ke sana gitu, ya. Pikir saya itu tim media dari panitia, ya sudah suruh foto ya foto kan, gitu, ya. Ternyata mereka print, ketika kita keluar ditagih, ini fotonya orang ini yang mana ini? Bapak sini dua, ya. Ini ya untuk cari rezeki aja sih Pak, bagi-bagi ini Pak, gitu kan. Ngomongnya agak pelan-pelan mang gitu kan, ya, ini aja sih Pak. Ternyata banyak itu temannya dia, ada berapa orang itu ini. Terus ini Pak, 1 lembar 20 saja, kalau Bapak mau ngambil semua ini ada 5 ya 100. Loh. Saya bilang nggak bisa, akad itu harus jelas, ya. Sampai tadi nggak ngomong, ya. Ketika dia ngejar saya terus, nggak mau saya. Meskipun setelah itu saya mikir, foto saya ada di situ. Kalau dia nanti datang ke Mbah Dukun, ya, tapi saya harus kuat, gitu kan, ya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata apa? Dia di belakang itu ngerendeng. Ya kalau kayak gitu, dengan kan saya menyampaikan begini, dalam Islam nggak boleh akad begitu. Kemudian dia di belakang ada yang laporan ke saya, dia ngerendeng itu katanya. Ngerendeng apa? Dengan Islam kalau Islam berarti kita nggak bisa hidup gitu, nggak dapat rezeki. Ya kan banyak jalan yang lain atau caranya yang benar. Maaf Pak, ini nanti saya foto, nanti mau saya cucikan, sekian ininya sekian, bagaimana Pak? Kan gitu, harus jelas dulu. Loh kayak gitu gampang amat. Ya kalau semuanya saya kemudian semua Pak 100 kali peserta 100 orang berapa itu? Ya kan? 10 juta, gitu kan? Makanya apa? Saya tegas betul, karena apa? Ini nggak benar, harus diluruskan untuk teguran untuk dia. Nanti dia akan begitu terus dolim, ya. Jadi dia mengatakan, nah, kalau itu saya nggak bisa hidup. Loh, cara yang lain banyak.
Apakah Anda akan hidup dengan mendolimi orang dengan akad yang tidak jelas, begitu kan? Itu haram berarti kan gitu, karena dengan akad yang tidak jelas. Ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, jadi merajut kehidupan kita dengan iman yang dimana bahwa kita ini butuh kehidupan, kita butuh maisha, kita butuh rizki, maka untuk semangat kita untuk mencarinya. Dan yang kedua, bagaimana kita untuk memperhatikan secara benar dari kehalalan itu. Rasulullah SAW sudah mencontohkan betul ya, ketika berada di masjid, kemudian Rasulullah keluar sebentar, kemudian ternyata di masjid itu ada kurma sedekah yang jatuh, ternyata Hasan itu ngambil kemudian makan, langsung sama Rasulullah suruh melepehkan, suruh kemudian diambil ya. Karena apa? Rasulullah kemudian mengatakan, wahai cucuku, bahwa keluarga Muhammad tidak boleh memakan dari sedekah. Itu padahal apa? Masih kecil waktu itu, tapi sudah dididik, sudah diajarkan begitu ya. Bagaimana praktek mereka dalam menjauhi perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan ya, marofa'tu luqmatan ila fammi ila wa ana a'lamu min aina maji'iha. Tidaklah setiap aku mengangkatkan tanganku sesuap makanan untuk aku masukkan ke dalam mulutku, pasti aku tahu dari mana makanan itu datangnya ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ini ya, bagaimana kita untuk merajut kehidupan kita dengan iman, bahwa kita secara fitrahnya manusia, kita butuh daripada hidup, maka untuk kita bangun kehidupan kita berdasarkan dengan keimanan ya, berdasarkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang terakhir, bahwa manusia itu butuh lawan jenis ya. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki, karena ya, ketika kemudian terjadi masalah, maka berarti orang itu ada masalah. Artinya apa? Kok laki butuhnya malah laki, masalah itu nggak bener itu. Atau perempuan ternyata butuh sama perempuan, nah ini masalah ya. Karena fitrahnya apa? Laki sama perempuan, perempuan sama laki. Nah, kebutuhan terkait dengan perkara ini pun untuk dibimbing dengan iman ya, ya tidak boleh sembarang ya. Bahkan Masya Allah, kita konsep terkait dengan perkara ini itu apa? Untuk yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya juga haram ya. Sudah nyimpen nomor-nomor yang lain, nomor-nomor nggak jelas, HP sering dibawa terus. Ini udah gambaran-gambaran ada masalah ini. Sampai ke kamar mandi dikantongi, gitu ya. Sampai ke dalam kamar mandi itu dikantongi. Ini kalau ada suami yang begitu, istri patut curiga. Kalau ada wanita yang seperti itu, istri yang seperti itu, suami harus curiga. Jangan kita biarkan dong istri melakukan pelanggaran, istri melakukan kemaksiatan. Itu namanya dayus, yang Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah ad-dayus, tidak akan masuk ke dalam surga ya, laki-laki yang membiarkan di dalam rumah tangganya terjadi kemaksiatan kepada Allah ya. Nah, karenanya apa? Ini juga harus dikonsep, nggak boleh sembarang ya, nggak boleh sembarang. Ketemu di mana, kemudian apa, udah. Nah, ini nggak bisa kemudian untuk sembarang. Nah, ini khonfidirahimakumullah ya. Maka kita mendapati di kalangan nabi seperti Nabi Yusuf kan gitu ya, itu bukan nyari loh, dia sudah dapat itu di depan mata, wanita paling cantik, kaya raya ya, istri daripada raja, Masya Allah ya. Tapi dengan kekuatan keimanannya ya. Bahkan di dalam ayat surat Yusuf ayat yang ke-24 itu kan katakan begitu ya, waqad hammat biha wa hamma bihi ya. Jadi di mana bahwa perempuan itu sudah tertarik dengan Yusuf, Yusuf pun sebagai fitrahnya laki-laki mendapati wanita itu pun kemudian juga tertarik. Laula an ra'ahu burhana rabbi ya, kalaulah tidak melihat petunjuk dari Robnya. Di antaranya nanti di dalam tafsir Imam At-Tabari menyebutkan apa? Pada waktu itu kemudian Yusuf mendapati bayang-bayang bapaknya yang ketika itu kemudian apa? Sambil menggigit jarinya.
Artinya apa? Wahai Yusuf, kalau kamu sampai terjerumus kepada perbuatan yang haram ini, maka bapak sangat menyesal, bapak sangat marah besar sama kamu, karena kamu adalah keturunan dari kalangan para nabi. Ya, maka diantaranya peran pendidikan untuk anak-anak itu juga adanya peran besar dari seorang ayah. Ya, jadi ketika ayah itu mendampingi anak itu jangan membisu terus. Kita harus bangun konsep. Ya. Muhammad Al-Fatih saja kan untuk menjebol benteng Konstantinopel itu kan sama bapaknya begitu kan, sama ibunya begitu. Setiap pagi dibawa maraton, kamu rubuhin benteng itu. Ya, itu ternyata menjadi motivasi tersendiri. Gitu ya. Itu menjadi motivasi tersendiri. Bawa ke perusahaan-perusahaan kafir itu anak kita, tuh jangan lupa besok. Jangan lupa itu ghanimah itu isinya banyak itu, gitu ya, banyak itu ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah ya, jadi sampai bagaimana mereka itu ya untuk menghindarkan, nggak nyari loh ya. Lah kalau kita kok masih sampai nyari maksiat, nyari pasangan yang tidak halal, itu kan masya Allah ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah ya, jadi ini yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan semua manusia. Maka untuk dikonsep dengan konsep yang benar, diarahkan ya sesuai dengan ya ketentuan daripada keimanan. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin sementara apa yang dapat kita kaji pada kesempatan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk sesi berikutnya saya serahkan ke MC kalau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisa'iril muslimin fi kulli jamil aqtab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.